Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 29 Desember 2025. Topik, dibutuhkan keseriusan untuk tidak bermain-main dengan dosa. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 5 ayat 29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudaraku, nas hari ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Secara harafiah, apakah benar demikian harus terjadi kepada mereka yang melakukan dosa? Manifestasi makna nas di atas bukanlah bermakna, jika mata sebelah bersalah, maka cungkillah, karena lebih baik satu mata daripada dua mata, bila kita bersalah. Dan bila tanganmu sebelah berbuat kesalahan, maka potonglah tanganmu itu, sebab lebih baik tangan satu daripada kedua tanganmu tetapi engkau mendapat hukuman. Khotbah Tuhan Yesus adalah sebuah pengajaran kepada pengikutnya tentang kesadaran atas dosa. Ini menyatakan betapa seriusnya untuk menjauhkan dosa. Dosa merupakan penyimpangan atau anomali yang tidak boleh kita abaikan dengan dalih kasih, sekalipun ada kasih karunia yang kita anggap selalu tersedia atas pengampunan dosa, Roma 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku, orang yang menganggap remeh dosa, berarti mereka sedang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sebab, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Orang yang sudah bertobat, lalu kembali hidup dalam dosa akan menghalangi hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah tegas untuk memerangi godaan dosa yang terus-menerus ada selama kita hidup di dunia ini. Melawan godaan dosa itu bukan dengan menjauhi faktor eksternal, seperti lingkungan yang buruk atau pergaulan yang menyesatkan, tetapi memperkuat dalam menjaga diri kita akan hati, pikiran, dan keinginan pribadi, agar tetap murni dan selaras dengan Tuhan. Walaupun dosa itu sering dipengaruhi hal-hal eksternal, sebenarnya akar dari lahirnya dosa itu ada pada kondisi internal kita. Dalam kitab Yakobus yang pertama dituliskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 14-15. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita, agar dengan tegas menjauhi segala sesuatu yang dapat membawa kita ke dalam dosa. Karena begitu kuat dan tegas penekanan arti kata yang diucapkan Tuhan untuk menjauhi dosa, maka diumpamakan mengorbankan bagian terpenting dari tubuh kita, asal kita dapat selamat dan hidup kekal. Adakah yang mau demikian? Saya pikir tidak akan ada yang mau. Marilah saudaraku, memohon Roh Kudus untuk menyelidiki apa yang menjadi akar dosa dalam hidup kita. Adakah keinginan-keinginan yang terlarang dalam diri kita? Kemudian mengambil langkah nyata untuk menyangkal diri dan menyesuaikan hidup sesuai dengan panggilan kekudusan yang Tuhan berikan. Lukas 9 ayat 23. Putuskan akses terhadap godaan dan pengaruh negatif, isi hati dan tanamkan dalam pikiran kita dengan firman Tuhan yang membangun iman. Serta rawat hubungan kita dengannya melalui doa dan persekutuan. Kiranya kita dapat dengan tegas memangkas hal-hal yang menyeret dan memikat kita pada dosa, dan tetap hidup terfokus pada kebenaran sehingga dapat hidup kudus dan berkenan bagi Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini,
Kepada keluarga yang mengalami duka cita, salam baik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai selamanya. Yesuslah kekasih jiwa, junjungan hidupku yang setia. Kuasanya kekal abadi sampai selama-lamanya. Dengan kasih-Nya ku dipimpin dekatnya, bahagia Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.